Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Ardila dari kelompok 3 dan judul dari paper kelompok kami adalah sumber-sumber ekonomi 1 atau politik ekonomi 1. Nah, di sini ada 4 poin di mana saya akan menjelaskan dari poin pertama, yakni tentang pertanian. Nah, Indonesia ini dikenal cukup berhasil dalam membangun fondasi atau sesuatu basis pertumbuhan ekonomi yang baik setelah pembangunan pertaniannya terintegrasi. Dan pembangunan pertanian yang terintegrasi ini sehingga menghasilkan cukup baik ke dalam kebijakan ekonomi makro. Hasil nyatanya ya ini yang dirasakan oleh masyarakat banyak dan tentu kita juga adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri pada pertengahan tahun 1980-an. Nah, waktu itu ekonomi nasional sedang tumbuh tinggi, bahkan lebih dari 7% per tahun karena kuatnya basis pertanian dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Di situ pun juga kesempatan kerja yang luas serta kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap pertumbuhan tenaga kerja itu juga sangat besar. Sehingga terjadinya krisis ekonomi menimbulkan pengangguran yang jumlahnya cukup besar dari sektor perkotaan yang tidak mampu tertampung di sektor pedesaan. Pertanian pun harus menanggung beban ekonomi politik yang tidak ringan. Nah, dalam upaya untuk memperbaikinya, sektor pertanian ini harus dilakukan melalui integrasi kembali sektor pertanian ke dalam kebijakan ekonomi makro dan perbaikan di tingkat mikronya dalam contoh pada usaha tani maupun dalam segi agribisnisnya. Nah, Indonesia ini harus lebih serius dalam membangun sektor pertanian dan basis sumber daya alamnya sehingga potensi ekonomi domestik yang lain dengan langkah pemihakan dan investasi yang dapat menciptakan pendapatan atau income multiplier bagi segenap lapisan masyarakat. Nah, lanjut pada poin kedua adalah kesalahan teori kepemilikan tanah. Dan yang kita ketahui adalah Indonesia ini merupakan tanah jajahan bekas Belanda. Dengan begitu pasti ada beberapa dari kebijakan-kebijakan yang penerapannya itu tidak sesuai dengan adat atau hukum yang ada di Indonesia. Nah, dari kesalahan ini dengan mempertimbangkan batasan-batasan hak atas tanah tertentu akan sulit bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah, ikut serta menikmati hak atas tanahnya. Apabila hal ini tidak diatasi, maka akan terjadi kesenjangan dan rasa ketidakadilan gitu bagi masyarakat, di mana mereka yang memiliki modal besar akan berkuasa, sementara rakyat yang memiliki keterbatasan akan merasa dirugikan. Sementara negara selama ini terkesan lebih pragmatis melakukan atau membiarkan dengan dalil tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Nah, dari kesalahan teori ini, apabila menelaah ketentuan UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, maka akan diketahui kelemahan-kelemahan hukum. Karena UUPA sudah tidak sejalan dengan nilai moral masyarakat saat ini. Di mana dalam pengertian ini pluralisme dikonstruksikan sebagai suatu keadaan di mana dua atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum. Berlakunya dua sistem hukum ini yang hidup secara berdampingan dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat kita itu tadi menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam
dalam masyarakat dan pemerintah. Ya karena dikarenakan antara daerah satu dengan daerah yang lain itu memiliki perbedaan tentang pembatasan atas tanah yang ada dalam suatu daerah tersebut gitu. Dan poin ketiga adalah mengatasi feodalisme. Perlu diketahui, feodalisme adalah bagian dari paham kekuasaan dalam kebangsaan dan ketatanegaraan sebagai bentuk politik yang paling besar. Maksudnya di mana feodalisme ini merupakan paham pertama yang diterapkan dalam suatu masyarakat di seluruh dunia dalam bentuk sistem sosial dan pemerintahannya. Nah, banyak pihak mengatakan bahwa feodalisme ini sangat merugikan sebagian besar masyarakat. Nah, di sini bagaimana cara mengatasinya? Adanya kontribusinya, karena kontribusinya juga sangat buruk bagi kehidupan keberlangsungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini kekuasaan dalam feodalisme itu merupakan sebuah bahan dalam kehidupan masyarakat, di mana sektor kehidupan kepada sekelompok kecil masyarakat dalam feodalisme konon katanya itu adalah kelompok bangsawan. Jadi timbulnya feodalisme ini dari sektor kehidupan kelompok kecil masyarakat dalam feodalisme merupakan kuno mereka. Jadi adalah kelompok bangsawan. Jadi kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintah tersebut pada umumnya hanya untuk kemakmuran, kemewahan, dan kejayaannya sendiri gitu, beserta kelompok atau keluarganya, bukan untuk kesejahteraan atau kemakmuran bangsa dan negara. Nah, dalam mengatasi bagaimana feodalisme itu bisa diminimalisir, yakni dengan dari zaman kuno hingga modern, dari zaman prasasti dulu itu masyarakat menerapkan tentang etika, bagaimana kekuasaan dari tanah yang mereka tinggali ini bisa dikelola dengan baik gitu, sehingga menjadi tanah yang dapat dikelola untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat bersama, bukan hanya diuntungkan oleh orang-orang yang memiliki uang yang banyak gitu, bukan hanya dalam sultan saja, tapi masyarakat kecil juga dapat menikmati hasilnya. Nah, yang terakhir adalah hukum-hukum dari pertanahan, yakni adalah hukum yang dari Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Dan semenjak berlakunya UUPA ini telah terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk dalam pengaturan mengenai pertanahan Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, hukum tanah warisan penjajahan Belanda ini diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, tersusun atas dasar tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan, sehingga bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Di sini juga UUPA sebagai produk hukum bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan Pancasila gitu sebagai dasar-dasar negara yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan UUPA ini juga merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3, di mana yang bunyinya mewajibkan negara memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, karena juga Indonesia adalah negara yang beragama gitu, yang menganut beberapa agama, dan berarti kita mempunyai sifat religius dalam pengaturan hukum, yakni sifat religiusnya terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUPA yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa pun termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan dan merupakan kekayaan nasional. Konsepsi hukum tanah yang berdasarkan hukum adat merupakan konsepsi yang sesuai dengan falsafah dan budaya dari bangsa Indonesia. Jadi tidak berpatokan lagi pada proteksi hukum yang diberlakukan saat penjajahan oleh Belanda, seperti itu. Dan macam-macamnya, yakni dalam UU PA itu ada asas-asasnya. Yang pertama asas religius, itu terkandung dalam pasal 1 UU PA. Kemudian asas kebangsaan pasal 1, 2 dan 9, asas demokrasi pasal 9, dan asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial ada pada pasal 6, 7, 10, 11 dan 13 UU PA. Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana juga pada pasal 14 dan 15. Dan yang terakhir adalah asas pemisahan horizontal tanah dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.